Halo guys, ketemu lagi sama aku, sama Tiger di Diorama Tech ya. Ya, sebelum kita masuk opening mail aku sebenarnya ya, jero lu. Oke, it's been very long time since last video I made. Oke, hari ini kita kedatangan satu HP ya, pinjaman dari temanku yang baru aja check out habis PO HP paling epic sejagat raya ya, lagi rame diperbincangkan karena hasil kamera yang cukup ya bisa ngasepin Samsung dan iPhone gitu loh malah loh. Yaitu adalah Vivo X200 Pro. Nah, habis ini kita langsung unboxing aja ya. Sebenarnya ini bungkusnya udah dibuka sama yang punya temanku yang punya ini. Jadi sebelum aku buka HP-nya dulu ya. Ini kalau kalian PO di official store-nya itu, kalian bakal dapet tas cantik ini, HP-nya dan TWS ini. TWS-nya punya Vivo ya, TWS 3E yang harganya kalau di Tokopedia itu sekitar 400 sampai 500 ribuan ya. Ya, cukup oke sih hadiahnya. Nanti kita coba di video lain mungkin ya TWS-nya. Yang penting kita tes HP-nya dulu, oke? Nah, ini langsung kita buka saja ya HP-nya ya. Isinya ada apa aja di dalamnya gitu ya. Kita unboxing-nya gini aja ya, soalnya nggak punya kamera di atas gitu loh. Ya kalian support channel ini aja ya, biar nanti bisa punya setting-setting kayak gadget ini gitu kan, band keren gitu kan ya. Oke, langsung aja ya, kita buka HP-nya ya. Oh, alah, baru salah HP. Bentar. Nah, patiin dulu, salah HP coy. Oke, HP-nya ini ya, Vivo X200 Pro. Ini loh, dari kelihatan dulu ya, dari luar dulu ya, kita cek HP-nya itu ya. Kameranya itu gede banget coy. Sampai dari ketebalannya itu tuh hampir setengah dari HP-nya sendiri gitu loh. Ketebalannya jadi kayak nonjol banget gitu. Ini kita tes saku ya, pakai saku celana. Tak jut ketat nih. Bunter coy. Kayak tis. Itu bunter. Tuh, beneran nih. Nyeplak banget coy, nyeplak sekali. Damn. Oke. Kita mungkin kameranya kan udah bentar ya. Soalnya biar kelihatan agak jelas gitu, oke. HP-nya bagus, anjay. Oke, ini ya guys, HP-nya guys. Jadi ini kita secara desain dulu kali ya. Kalau desain sendiri sih HP-nya tuh ya pakai yang ini ya, finishing sampingnya tuh yang flat gitu ya, modelnya kayak HP zaman sekarang gitu ya. Nah, kayak gini. Untuk warna yang dipilih sama temanku, dia pakai warna yang hitam ya. Jadi ada dua warna, yang satunya titanium, yang satunya warna hitam. Gitu. Oke, kita bakal masuk sedikit ke ini ya, tentang tombol-tombolnya dulu ya. Yang dari sebelah kanan. Nah, itu ada tombol volume atas bawah. Volume atas sama volume turun. Volume atas sama volume bawah. Terus ada tombol power, anjay. Terus bawahnya ada ini. USB-C yang sudah 3.2. Oke, untuk speakernya dia ada dua, speakernya stereo, bawah sama atas ada satu, anjay, ada dua, ada satu tuh. Terus yang tadi aku bilang kamera, dia kameranya ada tiga ya. Ini kamera, ini kamera periskopnya ini, agak kelihatan. Nah, ini kamera periskopnya yang sampai 200 megapiksel, terus ada kamera ultra wide 20 megapiksel, terus ada kamera wide biasa yang 50 megapiksel. Ini gimmick band ketok 4 kameranya paling cuma 3, biar keren aja. Terus ada flashnya di sini satu sama kamera utama 32 megapiksel. Oke, untuk wadahnya kita dapat apa aja sih? Ini kan kalau dibuka ya, ini HP dibungkus pakai kertas kado anak-anak gitu ya. Tutupnya taruh sini dulu aja, nggak nutupin. Nah, di dalamnya itu kita dapat ini nomor seri ini, di sampai sana. Ini buat penitinya, buat buka itu keren. Peniti nih ngomongin. Nah, terus ini di dalamnya itu ada ini nggak usah dibawa juga coy, ini aja. Nah, ini ada kartu garansi, nota pembelian, panduan ringkas, pokoknya buku-buku yang gini. Terus ada casing juga ya, dapat casing. Nanti mending kita pasang aja daripada ini ceblok. Nek suruh ganti, ini mahal banget, aku yura kuat. Nah, nanti mending kita pasang aja sambil kita review ya, daripada nanti malah HP-nya kenapa-napa kalau jatuh atau kegores. Astagfirullahaladzim. Terus kita dapat apa aja lagi sih? Apa lagi sih? Nah, Mas Tiger ada apa lagi? Ini agak berat kita ini, isinya tuh charger.
Bismillah, semoga ada kepalanya. Karena kepalanya oh ya, alhamdulillah ini ada kepala chargernya. Chargernya ini 90 megapiksel, mata nih 90 watt max coy. Flash charge, jadi bakal kenceng banget buat charger, buat ngecas gitu ya. Oke, ini colokannya USB E. Oh, sebelah sini. Dan ini dapat kabelnya kayak gini. Ya biasa kabel standar ya. Warna dalamnya putih gini ya, bukan yang kalau yang merek sebelah kan warnanya oranye ya kalau yang Xiaomi. Oke, sip. Ini kosong ya, udah itu aja. Oh ya, mungkin ini sedikit unik ya, SIM tray yang ada di Vivo X200 Pro ini. Kan bawah ya ini ya, bolong ya, udah tak ambil ya. Mana tuh rakit ya? Ah, tak ambil toh. Ini bentuknya cuma satu gini. Loh. Ternyata warna fokus. Oke loh. Ternyata ini bolak-balik coy. Ini SIM 1, ini SIM City aja. SIM 1 sama SIM 2-nya bolak-balik gitu. Ya ini mungkin kalau buat masukin SIM card-nya agak effort ya. Takutnya yang satu dipasang waktu madep atas yang bawah jatuh. Dia harus kayak tengah-tengah gini loh, dikejengin gini. Ya agak unik. Jadi ya dia buat nyimpen ini juga ya, apa nama itu? Slot biar nggak makan terlalu banyak slot ya, kan panjang tuh biasanya. Cuma sedikit. Ya kayak ukuran satu SIM aja sih, cuma dia bolak-balik gitu. Keren sih. Oke, next. Untuk sertifikasi HP ini udah ada di IP68 sama IP69 ya. Jadi dia bisa dimasukin ke air 1,5 meter dalam dia dimasukin ke dalam air dalam kedalaman 1,5 meter dalam 30 menit. Wah, muter-muter ya ngomongnya. Pokoknya nyemplung setengah jam bisa 1,5 meter lah itu. Sama tahan water pressure gitu ya. Karena IP69. Sebenarnya tuh aku pengen coba HP ini tuh sambil renang gitu loh. Cuma yang punya ketoknya ya malah dikiwo aku malah. Mawet aku. Apa gede banget kan duwe. Nah, habis ini kita lanjut ke bagian fabrikasi HP-nya ya. Dia tuh isinya apa aja sih gitu ya. Let's go. Oke, kita akan mulai dari displaynya dulu. Bagian luar dulu ya kita, habis itu baru kita masuk ke bagian dalam dari HP ini. Oke guys, terus untuk displaynya sendiri ya, dia udah menggunakan LTPO AMOLED. Jadi gambar yang dihasilkan wes clear banget. Apalagi dia menggunakan material VM8 ya. Aku nggak tahu ini kayaknya lagi dengar karena mungkin aku yang review HP masih belum lama kan. Jadi yang masih agak asing dengan material layar yang namanya tuh VM8. Biasanya kan pakai Corning Gorilla Glass gitu kan, Gorilla Glass biar nggak gampang beset gitu kan ya kalau kena apa gitu kan. Tapi dia pakai VM8 yang diklaim gambar yang dihasilkan itu lebih jernih dan lebih epic lah gambarnya gitu, lebih jelas gitu. Jadi lebih kayak true color lah istilahnya. Lah, untuk resolusi layarnya dia ada di 1280 pixel kali 2800 pixel ya. Dengan ukuran layarnya tuh di 6,78 inci. Untuk refresh rate HP ini ada di maksimal 120 Hz ya. Dan bisa diganti ke 60 Hz kalau misalnya ya pengen lebih saving power ya. Atau mungkin kalau dia udah turun di beberapa persen baterainya, itu bisa auto ke switch ke 60 Hz. Jadi ya bisa memberikan pengalaman lebih saat main game, apalagi yang FPS-nya bisa tembus sampai 120, tapi dia juga masih bisa disetting ke 60 kalau mau pengen lebih hemat baterai gitu. Epic sih. Oke, good. Nah, lanjut kita masuk ke bagian dalamnya. Yang pertama, kepala dari HP ini sudah menggunakan Dimensity 9400 ya. Dimana kalau misalnya kita ngomongin Snapdragon ya biasanya ya, itu setara sama Snapdragon Elite, berarti Snapdragon Gen 4 ya. Untuk hasil dari Antutu dan aku cobanya pakai Antutu sama Wild Extreme Stress Test, itu hasilnya kurang lebih kayak gini. Ya menurutku sih ini hasilnya agak di bawah yang daripada orang-orang bikin ya, yang di website itu biasanya sampai 2,9, 2,7 kalau di Antutunya ya, 2,9 juta sampai 2,7 juta. Cuma gak tau kenapa aku coba ngetes tuh kok cuma dapat 2,1 gitu loh. Apa gara-gara mungkin ini masih belum diupdate mungkin ya servernya ya. Nanti bakal aku coba setelah aku update mungkin ya. Tak lama kemudian. Ini udah aku coba lagi di percobaan kedua dapat 2.500.000 ya. Ya naik daripada yang tadi 2.100.000. Oke. Terus untuk yang di stress test ya, Live Extreme Stress Test itu tuh hasilnya cukup mengejutkan ya, karena stabilitasnya itu tuh cuma ada di 46%. Jadi kalau udah dipakai dalam waktu yang lama itu tuh dropnya cukup banyak sih. Jadi kayak, dan hasil dari skornya sendiri tuh kayak
agak beda dari yang aku cari di website ya, di internet gitu loh. Kayak biasanya tuh bisa sampai yang agak lebih tinggi, kenapa aku tes tuh agak lebih rendah gitu loh. Ntar coba tak cari-cari sambil cari-cari ya, kenapa ya kok bisa agak turun ya. Mungkin gara-gara belum diupdate, atau mungkin karena gimana, mungkin karena first hand on. Harusnya kalau first hand itu kan masih ini ya, masih oke ya performanya ya, cuma nggak tahu lah. Oke, next kita masuk ke memorinya ya. Memorinya sendiri HP ini udah dilengkapi dengan 16 GB RAM sama 512 GB buat ROM-nya ya. Dan untuk varian HP ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama yang 12256, yang kedua yang ini 16512, dan yang ketiga ada 16 1 tera. Cuma ya untuk RAM-nya sih sebenarnya nggak usah terlalu gimana-gimana, 16 GB. Kalau misalnya kurang pun juga masih bisa di upsize, di extend 16 GB lagi, jadi maksimal bisa sampai 32 GB. Gitu. Gede buat ukuran HP. Laptop kalian pun mungkin 16 GB gitu kan. Tapi nggak apa-apa. HP ini udah sampai ya maksimal ke 32 GB kalau mau di extend ya. Untuk Android-nya ini udah di Android 15 dengan OS FunTouch 15. Nah, untuk baterai nih, ini udah ada di 6000 mAh dengan fast charging ya. Kalau misalnya mau ngecas sudah fast charging di 90 watt. Dan kalau misalnya mau pakai wireless itu bisa sampai 30 watt. Bahkan HP ku yang biasa ini cuma sampai 20 sampai 25 watt tuh. Terus HP ini udah bisa reverse wireless charging, jadi bisa buat ngecas device lain gitu. Terus fast chargingnya juga bisa di setting ya, biar mau dipakai atau enggak ya, biar nggak panas banget gitu loh maksudnya HP-nya, kalau sambil dibuat main atau gimana gitu kan ya, bisa disesuaikan gitu. Lalu seperti yang aku bilang tadi, HP ini aku coba battle kameranya dengan S24 Ultra. Bayangin, itu HP S24 Ultra tak battle sama Vivo, notabene mereknya itu adalah merek yang dipandang cukup sebelah mata ya, karena mungkin di luar negeri pun Vivo tuh juga agak susah ditemuin gitu loh, karena emang segmen HP-nya dia kan lebih ke menengah ya sebenarnya ya. Walaupun mereka punya HP flagship, tapi emang pasarnya dia itu lebih banyak jualannya di menengah sama bawah itu. Hasilnya agak mencengangkan sih buat aku ya, jujur agak mencengangkan. Kurang lebih kayak gini buat fotonya dulu ya. Oke coy, bayangke itu S24 Ultra cuk, dikacangi cuk, coba dikebuli gitu loh. Apalagi nggak iPhone, tapi sayangnya aku tuh iPhone 16 aku nggak 16 ini belum lolos TKDN sih. 15 itu tuh aku nggak punya modelnya, jadi kayak ya kita tes sama 24 Ultra aja ya. Lalu untuk videonya apalagi coy, coba lihat aja kalian kayak gimana hasilnya. Gini. Ini guys, aku sekarang udah mencoba perbandingan di HP S24 Ultra sama Vivo X200 Pro. Hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Yang sebelah kiri itu di Vivo, yang sebelah kanan itu di Samsung. Gimana perbedaannya? Coba ultrawide ya gitu. Coba kita di ultrawide. Sekarang ini Mas Bobi, ultrawide. Ultrawide. Oke, gimana hasilnya? Zoom. Mana menurut kalian? Zoom 3 kali. Oke, seru kita zoom 3 kali ya. Vivo. Coba lihat yang di Vivo sama di Samsung S24 Ultra nih. Samsung. Menurut kalian ini lebih bagus mana? Dengan HP sama-sama flagship. Coba tulis di komentar ya. Nah itu aku tes di malam hari ya, karena emang kalau misalnya main di siang hari ya hasilnya nggak bakal beda jauh sih. Cuma ya ini kita coba aja kalau di siang hari di tempat-tempat terang lah, pagi siang itu hasilnya kurang lebih ya kayak gini. Sekarang kita sudah cari bandingkan di siang hari ya, walaupun nggak panas tapi setidaknya terang. Ini pertama kita pakai ultrawide dulu ya, terus next coba kita masuk ke agak zoom dikit ke wide yang biasa ya. Oke sini, oke. Next ke yang selanjutnya itu 3 sama 5 atau berapa ya? 3 sama 2. 3 sama 2, oke. Terus 5 sama 3,7. Oke ya sini. Apakah ada perbedaan di siang hari? Nah ini yang terakhir 10 kali zoom. Oke, coba 10 kali zoom. Ya kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ya udah, habis ini langsung kita balik ke studio lagi ya. Stabilisasi. Stabil. Saya mau jalan-jalan tuh.
Oke, menurutku ya, kalau dari video yang siang hari atau pagi hari tempat cerah lah intinya, untuk dari Vivo dan Samsung itu menurutku profilingnya lebih vivid di Samsung ya. Jadi warnanya Vivo tuh lebih lebih pale, lebih agak nggak setajam warnanya Samsung sih. Cuma kalau di tempat-tempat gelap Vivo jelas jauh menang smartphone competition, bro. Tapi untuk tempat-tempat ya cerah gitu, tempat-tempat siang padang gitu, ya sih itu preference aja sih itu, karena memang dari profiling warnanya emang agak sedikit beda. Kalau dari sisi kecerahan ketajaman warna ketajaman gambar sih ya sama-sama oke gitu loh, sama-sama bisa diadu gitu. Cuma di sini Vivo lebih menang di bagian tempat gelap. Oke, next. Oke guys, kita sekarang coba main Genshin Impact ya. Seperti biasa nggak punya akun, jadi ini akun buat starting point dulu. Untuk FPS sendiri dia stabil ya di 60. Kita coba setting ini di very high gitu, di paling kanan, pokoknya rata kanan. Kita settingannya di graphics. Ini udah overclock ya. Graphic quality sorry kita ganti guys. Oh, terus tapi FPS tak gawe swidak toh 60 wis paling pol ke rata kanan nih. Hasil yang FPS dapatkan itu masih stabil di 60 ya. Ini jalan-jalan biasa. Nanti coba misalnya no battle tak kabari yo. Ini pertama ketoknya masih ngobrol-ngobrol dulu suwe nih. Betul, satu hal spesial di Vivo X200 ini, dia punya mode game toolsnya ya. Yaitu ada beberapa mode, yaitu ada 4D game vibration, export mode sama game super resolution. Nek 4D game vibration ini tuh nanti berguna di game-game FPS ya, kayak tembak-tembakan gitu ya. Jadi nanti kerasa tuh getarannya tuh, nek musuhnya di ya getarannya sebelah kiri, karena sebelah kanan, begini kayak gitu ya. Kalau tak coba sih karena main game FPS juga. Orang lebih gitu ya. Ini elemental boost, turn off, skill vibration nih. Next, untuk export mode ini nanti bakal menghidupkan beberapa fitur yang ada di sini ya. Contohnya itu background calls, block notification, brightness lock, itu bakal berfungsi sih kalau kalian suka main game e-sport. Kita matiin dulu. Ini untuk game super resolution, itu resolusinya bisa diangkat pol. Can be improved, but this device consumption temperature will increase of course. Di gambar itu, ya Allah, HD banget coy. Oh, shit. Kumbo swen gini selak ngantuk itu tuh. Jeblok. Untuk FPS sendiri stabil ya di 60 ya, ada battle kecil gitu. Nggak tahu kalau rame biasanya juga masih aman sih. Secara dari itu powernya, prosesornya udah ya di atas rata-rata sih, paling tinggi untuk saat ini. Oke, to the next game. Oke, ini kalau coba kita main HSR ya guys ya. Ini udah settingan rata kanan juga ini. Bentar mbaknya tak cek dulu ini. Settingannya udah special effect confirm, ini udah custom rata kanan FPS 60 ya, supaya digeber sak pole gitu. Ini tentu saja sangat aman sekali Mas Ian. Coba kita buat battle ya. Duel gampang coy. Cade. Watu elektro. Nek kabeh coy. FPS agak sedikit tersendat-sendat waktu ini ya, skill ya. Ya mungkin wajar sih karena efeknya juga cukup rame ya. Ya untuk HSR ini juga cukup aman ya, FPS-nya masih stabil juga ya. Lalu di bagian sini tadi belum lupa ngasih tahu ada performance panel juga. Ini juga ada mode battery saver, balance mode sama boost. Kalau misalnya sekiranya kurang kenceng ya di boost gitu. Ini juga ada touch sampling rate-nya biar kalau main FPS lebih smooth lagi gitu kan. Terus refresh rate-nya ada standar. Ini sama high itu sampai 120 gitu. Coba game-game itu kan biasanya ke limit sampai 60 doang kan. Jadi kayak ya udahlah. Penting ada. Jadi buat HSR pas ya, pas juga ya, aman. Sekarang kita coba main game FPS, yaitu apalagi kalau bukan Mobile Legend. Oke, kita udah masuk Mobile Legend ya. Ini kita pakai settingan ultra ya. Ini pun dari rekomendasinya juga grafiknya ultra.
frame rate juga kita kan geber ke 120 ya. Saatnya kita main apa? Betul juga, kita akan main brawl aja ben cepet. Ngantuk saya gitu soalnya jam berapa ini? Sudah jam setengah 3 pagi, bijir. Let's go. Oke, let's go. Kita main di Mobile Legends guys. Poin FPS-nya kita polin sak pol-polane ya ora. Enemy triple kill. Jadi untuk apa namanya itu main Mobile Legends FPS aman ya sampai 120 digeber pol kanan rata kanan. FPS di unlimited pun juga stabil 120. Jadi ya, dan panasnya dari HP ini pun masih sama bisa ditolerir sih. Jadi ya, oke lah, ini buat game udah nggak usah diraguin lagi. Kita move to the next part. Oke, let's go. Nah, tak kasih tahu nih, ada satu hal yang mengganggu saat aku main game. Ini kan HP ya. Ini kan apa namanya tuh kamera kan nonjol banget ya. Coba kalau misalnya buat megang gini tuh rasanya tuh aneh jujur. Ini tuh kayak ada apa ya, tutup lensa Canon gitu. Di situ gak sih? Gede banget tuh. Itu tuh kayak ganjel gitu loh. Kalau diginiin tuh juga kayak kok ngene gitu loh. Mungkin karena nggak biasa juga ya. Tapi kok gede banget kameranya gitu. Terus ya sih. Dan itu tuh nonjol banget gitu loh. Nggak tahu ya, mungkin besok produsen lokalan gitu bisa bikin casing ya, mungkin tebelnya nggak mungkin sih kalau misalnya tebelnya disamain sama lensa HP-nya bakal tebel banget sih HP-nya. Cuma kayak jujur ini kalau buat apa lagi experience main game ini tuh kayak cukup ganjel gitu loh. Gitu. Cuma ya gimana lagi, dia emang segmen pasarnya lebih ke kamera sih daripada buat gaming. Ya buat gaming mah mau apa namanya chipsetnya setinggi apa, kalau misalnya game HP itu cuma ya segitu gitu loh buat main game yang normal gitu loh, mesti game-game kompetitif. Kalau game-game berat macam Resident Evil atau gimana pun juga ketoke buat portingan di HP pasti bakal dilimit kan buat menjaga suhu dari HP itu biar nggak begitu panas gitu. Cuma ya jujur HP ini buat kamera sumpah cok nggak ada obatnya cok, real. Oke, sekarang kita lanjut buat ngetes speakernya ya, semoga aja bagus ya. Bismillah. Sorry. Oke, buat lagunya lagi, buat hasil speakernya kenceng. Tapi beneran, habis ini kita cek di apa jenis yang pas ya, lagunya kurang pas soalnya. Oke, untuk kualitas speaker dari apa namanya X200 Pro, ini menurutku sih ya oke lah, maksudnya ya itu speaker HP biasanya kan emang limit ya. Tapi emang ya udah nggak apa, yang penting dia hasil dari suaranya nggak pecah dan bass, treble dan lain-lain masih balance ya menurutku ya. Jadi nggak ada yang terlalu tinggi. Treble kerasa masihan, bass masih oke, tingkat kekerasan juga. Ini menurutku sih itu udah cukup ya buat apa namanya ya, buat speaker HP gitu loh. Jadi oke lah, kalau buat speaker tesnya ya fine, good, gitu aja sih. Oke, next ke bagian selanjutnya ya kita. Oke, bagi kalian yang mungkin pengen beli HP ini ya, atau mungkin penasaran harganya berapa, waktu PO itu yang X200 Pro itu ada di 17.999.000 ya. Sedangkan untuk yang versi biasa yang X200 Top itu ada di 12.999.000. Well, apakah ini HP worth it? Dengan harga 18 juta, dengan harga 13 juta buat sekedar main kamera gitu loh. Maksudnya untuk HP kan gaming mungkin di harga 20 juta udah libas semua ya. Tapi untuk 18 juta untuk kamera kayak gitu apakah worth it? Ini menurutku sih worth it sumpah. Bagi aku yang pertama kali megang HP mahal dengan apa ya, fitur kamera sengeri itu ya, apalagi di mode malam itu tuh kayak bro, Samsung could never sih kalau kata aku sih. Mungkin iPhone juga tapi nggak tahu lah, kalau Google Pixel kayaknya masih kalah sih. Ya beda segmen lah ya, kalau Google Pixel emang kamera udah jauh banget sih kalau menurutku. Cuma kalau buat Samsung sama Apple ya harusnya harus antisipasi sih buat produk kedepannya sih untuk ngalahin Vivo ini, dimana ya ini cuma produk dari Tiongkok yang tiba-tiba datang segmen
menengah gitu kan, tiba-tiba ngeluarin flagship dengan kamera yang wah sumpah itu bener-bener di kiwo, di taekwondo, di kempo, empek cuk sumpah cuk iPhone karo Samsung. Mungkin mereka harus berhati-hati sih kayaknya setelah melihat ya HP Vivo X200 Pro ini. Nah, buatku sih worth it sih kalau dibeli, kalau buat kalian yang punya punya uang segitu banyak ya, uang yang lebih gitu. Oh ya, tadi kalau misalnya kalian misalnya PO-nya di toko officialnya, kalian dapat ini TWS 3E ya punya Vivo ini, yang harganya kalau cari Tokped sih di toko official sih aku nggak nemu ya Tokped ya, cuma harganya sekitar 400 sampai 500 ribuan ini. Terus untuk garansi human error kalian dapat 6 bulan, sedangkan untuk garansi normalnya dia ada di 2 tahun. Jadi nggak usah ragu kalau misalnya kalian tiba-tiba main game terus tiba-tiba HP-nya jatuh, atau mungkin lagi di kamar mandi terus HP-nya masuk ke toilet, itu masih bisa di cover sih harusnya. Cuma ya good job sih buat Vivo kali ini. Semoga di di produk kedepannya dia masih bisa ngunggulin Google Pixel malahan. Wah itu sumpah keren banget sih, no medicine, nggak ada obat ya, kurang lebih kayak gitu. Buat kalian yang penasaran lagi, tentang HP-HP lain, atau mungkin penasaran aku nge-review produk lain, bisa tulis di kolom komentar harusnya aku nge-review apa lagi, atau mungkin kalian yang punya pertanyaan terkait HP ini bisa di kolom komentar juga, nanti kita saling tanya jawab mungkin sama viewer yang lain. Oke? Yaudah, kurang lebih kayak gitu dulu video dari Diorama Tech. Sampai jumpa, ketemu lagi kita di tempat lain atau di video lain. Oke, thank you. Loh, kamera lagi papat telu ding, satu nih gimmick, tapi gede banget tuh sumpah, ini ganjel loh. Ini ganjel gitu loh. For real. Bulky banget loh ini. Dikantongin tuh kayak well. Kan bisa buat kantongin sih.